Pontypool bercerita mengenai sebuah stasiun radio yang berada di kota kecil, dan mereka tersadar bahwa ada suatu hal aneh yang terjadi di kota mereka. Dan sebelum gue mulai mengenai opini gue ya akan film Pontypool ini, jadi gue tahu ini film tuh udah cukup lama sih. Kayaknya berdekatan dengan mungkin 1 atau 2 tahun ya setelah film ini rilis. Dan gue ngelihat ada suatu thread di Kaskus di bagian film, khususnya film zombie sih seingat gue ya. Dan ini disebut di situ. Menurut gue cukup cukup terkenal sih, bisa dibilang cukup terkenal ya pada saat itu, walaupun dengan setting yang bisa dibilang minim juga. Anyway, balik lagi ke film ini, gue suka dengan opening yang ditampilin ya. Agak-agak creepy, ada atmosferiknya juga. Settingnya simple. Di awal ada 3 orang di studio radio yang berada di kota kecil ini. Mereka membawakan news, opini, sambil bisa dibilang memberikan gambaran ya melalui siaran mereka mengenai keadaan di kota tersebut. Sampai ada seorang penelpon yang memberikan sebuah, atau bisa dibilang memberikan sebuah berita yang mengenai kejadian yang cukup aneh, dan mereka mulai tersadar atau curiga akan suatu hal yang terjadi di kota mereka. Film ini durasinya 1,5 jam kurang lebih, dan sekitar 25 menit di awal dihabiskan atau berfokus kepada ngebangun karakter ya, terutama untuk si penyiarnya. Seingat gua nggak ada sisi horornya ya di sekitar 25 menit di awal film. Ada satu jump scare di awal banget, tapi sisanya ya cenderung kayak film biasa gitu. Basically mereka dapat informasi ya dari luar melalui para penelpon sebagai narasumber mereka gitu. Dan semua ini dilakukan di dalam radio station gitu. Tense-nya mulai dibangun sih secara perlahan-lahan, dan bisa dibilang salah satu film yang cukup lambat ya dari sisi pace, tapi tetap ada progresnya gitu walaupun pelan-pelan. Ditambah sound yang mendukung banget sih sejak awal gitu. Banyak yang bilang ini film zombie, tapi buat gue ini ada elemen zombinya sih. Cuma bukan zombie yang seperti atau yang sering kita lihat ya di berbagai film. Dan cara penularannya juga cukup cukup unik gitu, dan gue nggak mau spoiler ya. Mengenai sound di film ini, gue sangat merekomendasikan lo nonton dengan menggunakan headset ataupun headphone ya, karena ada detail-detail kecil yang ngebantu untuk meningkatkan suatu scene sih. Dan membuat gue berkesimpulan bahwa nyawa di film ini tuh ada di soundnya. Karena secara lokasi ini film yang simple banget, tapi eksekusinya cukup baik sih. Dengan budget yang minim juga, dan bisa menampilkan hasil yang setelah gue tonton, gue sih cukup terhibur ya. Soundnya juga realistis, nggak terlalu berlebihan, dan mencekam sih. Gue bisa ngerasain sih gimana horornya mereka saat ini terjadi, terutama di akhir-akhir film ya. Dan itu cukup mengerikan kalau buat gue. Dan bisa dibilang ini film horor yang cukup lengkap. Ada jump scare-nya sedikit tapi efektif dan masih bisa gue terima ya, walaupun gue nggak suka dengan yang namanya jump scare. Atmosfernya juga serem ya, dan sangat tense sih, karena emang dari awal udah dibangun mengenai hal ini gitu. Sama satu lagi, kalau lu biasa baca novel atau lu mendengar radio, itu ada yang namanya theater of mind, dimana singkatnya
imajinasi yang lu buat terhadap suatu hal atau suatu gambaran yang diberikan oleh komunikator. Dan uniknya ini adalah film yang bisa dibilang merupakan media visual ya, tapi masih bisa bermain dengan sisi imajinasi lu, dimana lu dapet dua hal sih, dari sisi visualnya lu dapet dari apa yang mereka tampilin di layar, dan lu dapet sisi imajinasi lu dari keadaan yang dikabarkan melalui audio ya, mengenai keadaan di luar sana. Dan ini bisa dibilang poin plus sih kalau buat gue ya. Dan gue juga nggak terlalu tahu mengenai para pemain yang ada di film ini juga, dan gue nggak masalah karena gue juga biasa nonton film independen ya. Dan gue juga bukan tipikal yang atau tipikal penonton yang ketika nggak ada nama terkenal jadi gue nggak nonton gitu. Gue nonton karena story-nya menarik, dan di film ini ada aspek itunya, di mana mereka itu mencoba untuk mengerti ya, pelan-pelan belajar mengenai proses penularannya. Dan ini salah satu atmosfer yang cukup bagus sih dalam sebuah film horor. So, Pontypool film horor yang menarik sih, membawakan sesuatu yang bisa dibilang berbeda, dan setting tempatnya juga di sebuah radio station ya. Secara overall juga cukup oke gitu, bukan film yang bagus banget ya. Cuma punya warna yang berbeda aja gitu kalau menurut gue. Serem atau enggak, iya, karena kalau gue memposisikan diri gue itu ketika berada di sana itu, untuk beberapa scene ya itu cukup mengerikan sih. Recommended atau enggak, kalau lu cari film horor yang bisa dibilang berbeda gitu, dan gue saranin untuk nonton film ini. Sama ada post credit scene-nya juga di akhir banget, which is cukup unik ya untuk sebuah film yang bukan, bisa dibilang bukan film besar gitu. So, itu aja sih opini gue mengenai film Pontypool. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.